Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Kali ini merupakan pertemuan kedua kita dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 8. Untuk itu, Ibu mohon dengan sangat kalian tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan pertemuan kali ini membuat wacana kalian dalam pendidikan materi pelajaran PKN semakin luas. Anak-anakku sekalian, mengingat kondisi yang masih rawan untuk kita saling bertatap muka di pembelajaran secara langsung, untuk itu Ibu mohon maaf sekali atas segala kekurangan mungkin yang selama ini Ibu sampaikan kepada kalian. Tapi Ibu berharap meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dan patokan atau segala sesuatu yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, maka dari itu, apa salahnya apabila kita akan mempelajari materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000 yaitu tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan yaitu bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya yaitu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun fungsi peranan Pancasila sebelumnya yaitu yang pertama berikut yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia? Karena berfungsi agar bangsa Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila, yaitu menjadi jiwa bangsa Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Walaupun pada kenyataan sebetulnya Pancasila telah dilaksanakan jauh sebelum Pancasila itu lahir, yaitu tentang kehidupan yang bermasyarakat, gotong royong, dan lain sebagainya yang telah dicontohkan pada kerajaan-kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah. Yang tadi Ibu sampaikan yaitu bahwa Pancasila itu sebelumnya sudah ada sejak nenek moyang kita itu melaksanakan kehidupan. Ya. Nah, jadi Pancasila itu diambil dari kehidupan nyata masyarakat di Indonesia. Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat, di mana nenek moyang kita telah mengajarkannya. Itu tentang tadi kehidupan bergotong royong, kehidupan bermasyarakat, adanya tatanan dan lain sebagainya, aturan dan lain sebagainya, itu semua terdapat di dalam Pancasila. Nah, Pancasila juga digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah ada bahkan tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia yang itu sendiri yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaan sebagai bangsa ini. Nah, jadi Pancasila itu tidak akan ditemukan di negara manapun juga karena kehidupan yang rukun, damai dengan keanekaragaman budaya, suku, dan lain sebagainya, tetapi kita dapat bersatu padu yang tidak akan dapat kita temukan di negara-negara yang lain. Bahkan kehidupan damai
dan sejahtera ini sudah sejak dahulu kala, yaitu tercipta di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pancasila merangkum yaitu nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat kebudayaan agama yang ada di Indonesia. Jadi tentang adat istiadat, di mana kita itu terdiri dari beberapa pulau, suku, agama, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap bersatu padu, yaitu dengan adanya ikrar Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi. Fungsinya yaitu memberikan corak khas bangsa Indonesia menjadi berbeda dan membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Di mana negara kita dengan kerukunannya, dengan gotong royongnya, dengan semangatnya, dan lain sebagainya, itu tidak akan ditemukan di negara-negara yang lain. Karena negara kita itu terkenal sebagai negara yang cinta akan perdamaian dan kerukunan yang terpelihara selalu dalam kehidupan yang nyata. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Disebutkan di sini, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Bahkan setiap sila Pancasila ini merupakan dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai dasar dari Pancasila. Contohnya bagaimana kita melaksanakan sila kedua ketuhanan, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang telah disahkan oleh PPKI sebagai pembentuk negara yang mewakili suara rakyat. Ya, jadi Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama di mana negara kita memiliki perbedaan yang beraneka ragam, tetapi kita dapat bersatu dengan adanya perjanjian luhur yang ada dalam Pancasila. Bahkan Pancasila dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam keanekaragaman suku dan budaya yang ada dalam masyarakat yang ada di negara kita. Dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang berarti berbeda-beda tetapi kita memiliki satu tujuan, yaitu tujuan menciptakan keharmonisan, kegotong royongan, dan lain sebagainya. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di sini disebutkan bahwa Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana kita pemerintah bertujuan yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan adanya kemakmuran di segala bidang. Ya, itu terdapat di dalam sila kelima. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada asas-asas yang lain. Yang ada yaitu hanya Pancasila sebagai dasar atau satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Bahkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ini harus konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara
yang juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi kita tidak boleh menggunakan ideologi lain yang nanti justru akan mengancam keamanan bagi bangsa Indonesia. Ini jangan sampai terjadi. Yang ada hanya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Nah, mengapa harus kita menggunakan Pancasila sebagai barometernya atau acuan dalam melaksanakan pembangunan? Karena orang yang berjiwa Pancasila tentu akan menghindari hal-hal yang tidak baik. Contohnya yaitu dalam pembangunan kita melaksanakan yang namanya korupsi. Nah, apalagi korupsi itu kan merambah di seluruh jajaran. Nah, untuk itu kalau kita memiliki jiwa Pancasila yang baik, maka kita tidak akan melaksanakan yaitu tindakan-tindakan yang tidak bermoral semacam korupsi dan lain sebagainya, ya, atau manipulasi data dan lain-lain. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kiranya untuk pertemuan kedua kali ini hanya cukup sekian, dan apabila ada kesalahan Ibu dalam penulisan ataupun yang lainnya, Ibu mohon maaf. Untuk kali ini silahkan sambil kalian rangkum di buku catatan kalian. Barangkali nanti kalian akan ada ulangan ataupun yang lain, setidaknya kalian sudah memiliki bahan-bahan pembelajaran yang akan kalian pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menugaskan kalian untuk mengerjakan satu soal saja, yaitu apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Silakan kalian kerjakan di selembar kertas atau boleh kalian mengerjakannya di lembaran yang kemarin sudah kalian kerjakan. Kalian tuliskan di bawahnya. Nanti silahkan kalian kumpulkan ya lewat guru mapel masing-masing, yaitu melalui WhatsApp. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen juga kelasnya. Itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan apabila keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.